Selamat malam saudara-saudari, saya berharap Anda dalam keadaan penuh berahmat dan sukacita, terutama atas lawatan apostolik Bapak Suci Paus Fransiskus yang beberapa hari yang lalu itu, bahkan sampai saat ini, memenuhi setiap ruang-ruang di seluruh bumi pertiwi Indonesia ini. Lawatan apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia merupakan momen yang sangat istimewa, yang penuh berahmat, di mana banyak hati orang yang bergetar, jatuh cinta, bukan saja orang-orang Katolik, tetapi saudara-saudara kita yang non-Katolik juga. Pun demikian, ada segelintir oknum yang merasa terganggu atas kunjungan apostolik Paus Fransiskus ini, dan kemudian dengan sesumbar menyampaikan pernyataan-pernyataan provokatif di media sosial. Sebut saja salah seorang adalah Ustadz Alfian Tanjung. Seperti apa nada provokatifnya? Mari kita lihat. Sekali lagi, untuk paus yang mau bicara di hadapan kita di Istiqlal itu harus diblok, dan yang paling bagus sebetulnya paus itu diminta atau segera dideportasi untuk segera pulang, karena Anda tidak cocok untuk menimbulkan kerukunan. Justru kedatangan Anda menimbulkan keresahan kepada para tokoh-tokoh Islam. Bersikap dong, nyatakan pernyataan-pernyataan yang sifatnya penolakan yang kolektif, sehingga kita nyatakan bahwa misa tersebut boleh dilakukan tapi tertutup saja. Mengapa Alfian Tanjung takut atas kunjungan apostolik Bapak Suci Paus Fransiskus di Indonesia? Bagi orang yang waras, kunjungan apostolik ini pantas dirayakan dan disyukuri, lepas dari latar belakang agama yang berbeda. Pantas, karena kendati pun pada kenyataannya Bapak Suci Paus Fransiskus adalah pemimpin tertinggi gereja Katolik di dunia yang berjumlah kurang lebih 1,4 miliar umat. Namun Paus Fransiskus juga adalah seorang pemimpin dunia yang sudah jelas selalu berada di garda terdepan untuk menyuarakan perdamaian, keadilan, dan persaudaraan universal. Bapak Suci Paus Fransiskus dan kami orang-orang Katolik tidak pernah menjadikan mimbar agama sebagai dalil untuk membenci orang lain, apalagi menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan hanya karena perbedaan. Bahkan boleh dikatakan, dalam kenyataannya pemimpin gereja Katolik dan umat Katolik pada umumnya adalah pribadi-pribadi yang merangkul dan memperjuangkan perbedaan dalam kasih persaudaraan yang universal. Saudara Alfian Tanjung bisa memeriksa kebenaran ini. Ya, barangkali langkah pertamanya adalah melalui wawasan literasi yang memadai dan terbuka, bukan malah pengetahuan yang sempit. Saudara pasti tahu apa manfaat dari membaca, apa manfaat dari literasi, yakni selain menambah wawasan baru, juga membantu pada jalan-jalan kebijaksanaan. Sejatinya, ketika Alfian Tanjung menyerukan dengan sangat percaya diri untuk memblok, bahkan mendeportasi Paus Fransiskus, kami sama sekali tidak tersinggung. Saya secara pribadi tertawa geli mendengar kalimat itu. Mengapa? Andai saja memang Alfian Tanjung berani melakukan tindakan itu, namun sayangnya hal itu adalah sesuatu yang mustahil dilakukan oleh siapapun, apalagi seorang Alfian Tanjung. Maka saya sangat memahami pemikiran sempit Alfian Tanjung ketika memaknai kunjungan apostolik Bapak Suci Paus Fransiskus di Indonesia. Statementmu menggambarkan bahwa kamu belum selesai dengan agamamu. Statementmu menggambarkan bahwa kamu tidak memahami dengan benar apa yang kamu imani. Statementmu merupakan gambaran bahwa saudara tidak selesai dengan keislamanmu. Karena sejauh pengalaman saya,
saudara-saudara Muslim yang saya jumpai adalah orang-orang yang berbudi luhur. Bahkan mereka adalah orang-orang yang memeluk perbedaan. Tapi saya berani mengatakan bahwa statement provokatifmu hanya mempermalukan saudara-saudara Muslim lainnya. Saya sangat terharu dan tersentuh mencermati reaksi saudara-saudara Muslim lain dalam kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia. Bahkan walau hanya menyaksikan di layar televisi, mereka meneteskan air mata bahagia. Karena mereka mampu melihat nilai-nilai kesucian yang dipancarkan oleh Paus Fransiskus dalam jalan-jalan universal. Bahkan tidak sedikit dari mereka ini yang mengaku iri dengan orang-orang yang melihat Paus Fransiskus secara dekat di Jakarta. Bukankah ini sesuatu yang indah? Bukankah ini sesuatu yang pantas dirayakan dan disyukuri? Ya, mereka mampu melihat nilai-nilai kesucian di dalam diri Paus Fransiskus karena mereka adalah Muslim yang sejati. Percayalah, Bapak Suci Paus Fransiskus dan Gereja Katolik tidak pernah memiliki agenda katolisisasi dalam kunjungan apostolik pemimpin tertinggi ini. Bagi kami menjadi seorang Katolik itu adalah rahmat. Tidak ada seorang pun yang mampu menjadi Katolik jika tidak dikehendaki oleh Allah. Maka tidak ada cerita dalam gereja Katolik seseorang mampu atau diterima menjadi Katolik secara instan. Tidak. Itu butuh proses yang panjang, butuh pembelajaran yang panjang, butuh penyadaran yang panjang. Dan untuk Anda sadari bahwa gereja Katolik salah satu organisasi yang memiliki lembaga amal terbesar di dunia. Melalui lembaga-lembaga ini, gereja memberikan bantuan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Apakah tujuannya supaya mereka menjadi Katolik? No. Gereja membantu mereka karena mereka adalah manusia yang harus diangkat martabatnya. Karena mereka adalah manusia yang harus diperjuangkan. Gereja membantu mereka karena mereka adalah manusia seperti saya. Mereka manusia seperti Paus Fransiskus. Saudara Alfian Tanjung, Anda harus membuka wawasan dan pengetahuan yang lebih luas. Gereja Katolik selalu hadir dengan saudara-saudara kita di Palestina. Dan Paus Fransiskus adalah orang pertama yang menyerukan kebebasan Palestina. Dan sampai detik ini, Paus Fransiskus berjuang untuk kebebasan dan kemerdekaan saudara-saudara kita di Palestina. Saking seriusnya Paus Fransiskus pernah memanggil pemimpin Palestina dan pemimpin Israel untuk membangun perdamaian sebagai sesama manusia di bumi yang diciptakan oleh Allah ini. Maka Anda salah ketika Anda dengan nada yang provokatif merasa takut dengan kehadiran Paus Fransiskus. Sesuatu yang sangat geli, nonsens. Jadi bagi kami, tidak penting berapa jumlah umat. Kami tidak pernah mengejar supaya umat kami banyak. Tidak masalah ketika gereja-gereja kami kosong. Prinsip kami jelas. Lebih baik kita punya umat yang sedikit tetapi berkualitas dan beriman yang benar daripada banyak tetapi tidak mampu memahami imannya dengan benar. Sehingga hanya melakukan kebencian, nada-nada provokatif, dan pemusnahan nilai-nilai universal kemanusiaan. Semestinya Anda memahami semangat yang dibawa oleh Paus Fransiskus ketika Anda mencermati seluruh agenda dan dinamika lawatan selama ada di Indonesia ini. Bahasa-bahasa yang digunakan oleh Paus Fransiskus dalam pidato-pidatonya adalah bahasa-bahasa universal.
bahasa yang merangkul persaudaraan dan perbedaan, bahasa yang memancarkan dan melahirkan perdamaian. Tidak ada satupun kata dari Bapa Suci Paus Fransiskus membangga-banggakan gereja Katolik. Tidak. Apalagi mau menjual gereja Katolik. Tidak. Kami tidak pernah menjual gereja Katolik demi kepentingan kami. Tidak pernah. Maka saya menganjurkan kepada Alfian Tanjung, daripada saudara hanya takut dan kemudian mengeluarkan statement provokatif atas kehadiran Bapak Suci Paus Fransiskus di Indonesia, lebih baiklah Anda belajar dari Imam Besar Masjid Istiqlal, belajar dari Ibu Sinta dan anak-anak Gus Dur, belajar dari tokoh-tokoh Islam yang lain yang dengan semangat besar ingin menjumpai Paus Fransiskus, agar kelak Saudara Alfian Tanjung mampu menjadi seorang Islam yang ramah, cinta damai, persaudaraan, serta solidaritas, dan bukan seorang penakut, apalagi seorang yang provokatif. Salam.